Selamat pagi. Kita bertemu kembali ya adik-adik di ibadah IMPA di hari Minggu. Salam sehat dari Kak Leni sama Kakak Reni buat adik-adik semua. Iya. Adik-adik udah siap untuk beribadah? Udah siapin Alkitabnya, Kidung cerianya, persembahannya, terutama hati adik-adik. Hati Kakak Leni, hati Kak Reni juga ya. Amin. Untuk ibadah kita di pagi hari ini. Iya. Oke, adik-adik semuanya berdiri. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 244. Oke. Hatiku senang, Yesus menebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami seminggu lamanya, dan di pagi hari ini ibadah online Tuhan diberikan kami kesehatan, napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga saat ini kami sudah siap beribadah di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, berkati semua dan berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Adik-adik duduk kembali. Ya, kita membuka Kidung ceria berapa kali ini? 196. Ayo kita buka sama-sama adik-adik. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemalu. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ya adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak-kakak layan. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Prilly. Kak Prilly akan melakukan pelayanan di kelas tanggung. Ya kan adik-adik? Nah, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita buka Amsal 23 ayat yang ke-12. Kita buka Amsal 23 ayat yang ke-12. Nah, kalau Alkitabnya sudah dibuka, sudah terbuka, tetap terbuka, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, di pagi yang indah cerah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman kami baca boleh kami mengerti, dan firman yang kami dengar hari ini dapat menjadi contoh bagi kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan juga sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga ketika kami akan mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan, kami boleh duduk yang manis dan tenang. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita baca kitab Amsal 23 ayat yang ke-12. Kita bacanya sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kita ulangi lagi adik-adik ya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Adik-adik, tadi kita membaca firman dari kitab Amsal. Kitab Amsal itu berisi berbagai macam nasihat. Nasihat tentang bagaimana kita harus hidup yang baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kitab Amsal itu juga banyak berisi tentang nasihat-nasihat yang ditulis secara sederhana dan pendek. Ya kan adik-adik? Nah, kitab Amsal ini juga banyak tertulis tentang pengetahuan yang berasal dari firman Tuhan. Pengetahuan yang mengajarkan bagaimana kita berbuat. Kita bisa membandingkan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara sikap yang jujur dan sikap yang tidak jujur, bagaimana kita sikap yang rajin dan malas, bagaimana kita juga memperoleh kepandaian dan pengetahuan itu dari Tuhan. Nah, kitab Amsal itu banyak menulis nasihat-nasihat serta pengetahuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kitab Amsal ini juga ditulis oleh anaknya Raja Daud. Siapa yang tahu anaknya Raja Daud? Ayo, namanya Raja Salomo. Sebagian kitab Amsal ini juga ditulis oleh Raja Salomo. Yang tadi Kak Prilly bilang, Raja Salomo itu adalah anak dari Raja Daud. Nah, ada juga kitab Amsal ini ditulis oleh orang-orang bijak yang ada di Mesir. Nah, kalau kitab Amsal yang kita baca ini, kitab Amsal 23 ayat 12 ini ditulis oleh orang-orang bijak yang ada di tanah Mesir. Nah, adik-adik, tadi yang sebelumnya Kak Prilly bilang, kitab Amsal ini mengajarkan kita bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan kepandaian yang berasal dari Tuhan. Nah, jadi kitab Amsal ini banyak menuliskan bagaimana sikap hidup kita, bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan dan kepandaian, tapi pengetahuan dan kepandaian itu berasalnya dari Tuhan. Itu kitab Amsal ini. Dia banyak memberikan nasihat-nasihat bagaimana kita hidup sesuai hidup yang berpengetahuan yang berasal dari Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kitab Amsal ini juga bagaimana mengajarkan kita kalau kita memperoleh pengetahuan dari Tuhan, kalau kita memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan firman Tuhan, tentu kita mampu membandingkan bagaimana sikap hidup kita yang baik, bagaimana sikap hidup kita yang buruk, ya kan? Nah, kalau sikap hidup kita yang baik, berarti sikap hidup yang pasti sesuai dengan firman Tuhan. Berarti kita memperoleh pengetahuan yang asalnya dari firman Tuhan, yang sesuai dengan yang dituliskan oleh kitab Amsal ini. Nah, kalau kita pengetahuan yang berasal dari firman Tuhan, berarti kita berbuat sesuatu yang baik. Tentu kita akan menjauhi sikap perbuatan yang buruk. Nah, yang baik itu seperti gini. Misalnya, orang tua kita bilang sama kita, ya kan, kalian itu harus belajar. Kalau kalian nggak belajar, berarti nilai kalian tidak akan baik, atau kalian tidak akan naik kelas. Kalau kita memperoleh pengetahuan kita yang baik, tentu kita bilang, wah, mama orang tua kita itu pasti tidak pernah berkata yang salah. Karena orang tua kita itu adalah utusan dari Tuhan. Nah, pasti kita mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Tapi, kalau kita punya pengetahuan yang buruk, tentunya kita bilang, ngapain saya ngikutin omongan mama. Nah, tapi apa? Pasti kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, itu pasti ada konsekuensi. Nah, tentu nilai kita akan jelek atau kita tidak akan naik kelas. Ya kan adik-adik? Nah, itulah yang mau diajarkan oleh kitab Amsal. Ya kan? Nah, kitab Amsal juga mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan kita harus berkata yang jujur. Kita nggak boleh bohong terhadap sesama kita. Karena tadi ya Kak Prilly bilang, pengetahuan dari kitab Amsal itu juga mengajarkan bagaimana kita membandingkan perbuatan yang jujur dan bohong, baik dan buruk, rajin dan malas. Kitab Amsal ini banyak mengajarkan tentang hal itu. Ya kan adik-adik? Nah, dalam kehidupan kita juga kita harus berbuat yang kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan rajin. Kita juga harus nggak boleh bohong. Kita harus berbuat yang adil, kita harus jujur. Nah, kitab Amsal itu banyak mengajarkan tentang hal itu. Makanya dibilang kitab Amsal itu mengajarkan tentang pengetahuan dan kepandaian yang berasal dari firman Tuhan.
ya kan? Nah, adik-adik, anak-anak yang mau memiliki pengetahuan yang berasal dari Tuhan sepanjang hidupnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya kan? Karena kenapa? Dia berbuat sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Dia berbuat sesuatu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Betul kan adik-adik? Nah, sekarang gini, firman Tuhan itu selalu mengajarkan kita hal yang baik atau hal yang buruk. Pengetahuan dari Tuhan itu mengajarkan kita hal yang baik atau hal yang buruk? Pasti hal yang baik. Tidak pernah firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk hal yang buruk. Firman Tuhan itu banyak mengajarkan kita hal yang baik. Hal yang baik seperti bagaimana kita tidak boleh berbohong, bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana kita taat kepada kedua orang tua kita. Nah, itu pengetahuan yang berasal dari firman Tuhan. Dan itulah yang diajarkan oleh kitab Amsal. Nah, seperti kita lihat situasi dan kondisi sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 ini adik-adik. Adik-adik diajarkan untuk apa? Memakai masker setiap kita akan keluar dari rumah. Nah, kalau anak-anak yang berpengetahuan dari Tuhan seperti yang dikatakan Amsal, tentu kemanapun ketika dia akan keluar dari rumah, dia pasti akan menggunakan masker. Betul nggak adik-adik? Nah, kenapa kita harus menggunakan masker? Nah, supaya kita juga dijaga, supaya kita tidak droplet itu atau air liur itu tidak mengenai kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik juga diajarkan apa? Selalu cuci tangan. Nah, kenapa kita harus selalu cuci tangan? Karena tangan kita ini kan pasti kita memegang sesuatu. Nah, memegang sesuatu kita nggak tahu apa yang kita pegang itu ada kumannya nggak. Nah, ketika kita habis selesai memegang sesuatu atau benda, entah itu uang atau apapun, kita diharuskan untuk selalu mencuci tangan, ya. Kalau memang nggak ada, kalau kita malas cuci tangan, misalnya gini ya, kita habis megang tanah gitu, atau habis megang sesuatu yang kotor, terus kita nggak cuci tangan, tiba-tiba kita makan, wah, pasti banyak kuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, makanya itu kita harus mencuci tangan. Mencuci tangannya yaitu entah pakai air atau hand sanitizer. Nah, yang penting kita harus mencuci tangan untuk mencegah kuman masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus selalu menjaga jarak. Ya kan adik-adik? Nah, menjaga jarak itu ya kita jaga jarak kalau lagi ngantri, atau misalnya kita mau membeli sesuatu di supermarket atau Indomaret atau apa. Nah, kita harus mampu menjaga jarak. Nah, itulah yang sedang diajarkan pada masa pandemi COVID-19 itu. Keluar rumah kita harus pakai masker, kita harus selalu cuci tangan, sama kita harus menjaga jarak. Ya kan adik-adik? Nah, ini yang harus kita taati selama masa pandemi ini. Dan anak-anak yang berpengetahuan sesuai dengan firman Tuhan, dia pasti akan mentaati 3 hal ini di masa pandemi COVID ini. Nah, dan juga April mau kasih tahu buat adik-adik, anak-anak yang memiliki pengetahuan dari Tuhan, dia tidak akan cepat terpengaruh oleh teman-temannya yang mengajak dia untuk berbuat yang tidak baik. Ya kan? Kenapa? Karena dia percaya bahwa pengetahuan yang lebih baik itu, pengetahuan yang terbaik itu adalah pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Bukan berasal dari orang lain atau dari siapapun yang mengajak dia untuk berbuat yang tidak sesuai dengan pengetahuan yang dia peroleh dari Tuhan. Ya kan adik-adik? Nah, anak-anak yang selalu berpengetahuan berpengetahuan dari firman Tuhan, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, percaya deh sama omongan nanti kakak Lili. Suatu saat dia akan menjadi orang yang sukses. Apapun cita-citanya pasti akan tercapai. Karena anak-anak yang beroleh pengetahuan dari Tuhan itu adalah anak-anak yang akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kita akan respon firman Tuhan dari betul. Kidung Ceria nomor 162. Iya, betul. 162 buka adik-adik. Dia
Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, mengajarkan kepada adik-adik kami yang walaupun mereka masih duduk di bangku taman kanak-kanak, belajar untuk mereka saling menyayangi satu dengan yang lain, mendengar akan nasihat orang tua, mendengar akan nasihat daripada bapak, ibu guru, kakak-kakak layan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi, menyayangi satu dengan yang lain. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati akan bangsa kami, Tuhan berkati akan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan memberkati juga akan mereka yang terlibat di dalam pemerintahan. Biarlah sukacita damai sejahtera selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi, khususnya gereja GPIB Harapan Indah. Dengan segala programnya Tuhan, biarlah apa yang kami terima dalam program itu dapat kami jalankan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta John Marlin Tambunan dalam proses pemulihan. Tuhan berkati akan Bapak Pendeta kami, berikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal daripada-Mu. Berkati keluarga, istri dan anak-anak, Ibu Pendeta Rosa bersama dengan keluarga, Pendeta Vega, Sarasak Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Khususnya adik-adik kami Tuhan, yang walaupun mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, kami mengucap syukur mereka dapat beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua mereka, mama papa mereka dalam pekerjaan, mencari nafkah. Tuhan berkati setiap dalam kehidupan akan adik-adik kami. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan dengan setia mau melayani Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau rangkul kami agar kami mau melayani Engkau seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk adik-adik layan kami, baik anak tanggung, anak TK, anak kecil, kakak-kakak layan yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati kami agar kami dapat melayani Engkau hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa syafaat kami Tuhan, ampuni segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, siapin persembahannya. Ya, betul. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Tuhan. Ya, persembahan adik-adik siap. Nah, adik-adik, setelah adik-adik berikan persembahan, adik-adik minta mama atau papa untuk tolong bawa persembahan yang sudah adik-adik berikan Ke itu gereja. ke gereja ya. Iya. Oke. Iya, kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 355. Tuh. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
kita akan berdoa ya Bapak Ya, Reni. kita mau menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdiri, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami, khususnya adik-adik kami, sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, berkati adik-adik kami yang akan membawa persembahan ke gereja. Biarlah persembahan ini menjadi harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri loh adik-adik. Iya, adik-adik tetap berdiri. Kita mau terima berkat untuk ibadah selesai. Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 278. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Yang ketiga, hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Ya, adik-adik, kita sudah masuk di penghujung dari ibadah minggu. Hari ini kita menerima doa berkat, doa penutup. Kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang bertada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di ibadah hari ini. Hingga di penghujung ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan, Tuhan sudah memberkati dengan baik sekali. Terima kasih juga atas setiap kami yang menonton video ini dan juga Kak Dian di sini yang memberitakannya. Tuhan telah jamah hati kami karena kami telah selesai mendengarkan sebagian firman-Mu dan juga memberikan persembahan dan juga puji-pujian yang kami naikkan. Biarlah semuanya ini Tuhan dapat Engkau terima perkenanan daripada-Mu. Kami butuhkan Bapa hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah kami Tuhan, aktivitas kami selanjutnya, kehidupan kami selanjutnya, langkah kaki kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami Bapa. Inilah doa kami. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.